Yang harus ditimbang adalah indukan yang baru melahirkan. Itu ditimbang berapa. Sehingga kemudian kita tahu karena apa? Berat cempe lahir tambah ketuban, nanti kita perkirakan sekitar sekilo gitu ya. Ditambah berat cempenya, kemudian ditambahkan lagi ke berat induk yang ditimbang, itu kita dapatkan sebenarnya persentasi berat cempe terhadap berat induk sebelum lahiran, Mas. Dari situ kita akan tahu, ya, Pak, ya. Makanya kenapa TNG itu bisa menyatakan misalnya bahwa kalau indukan yang bagus di atas 40 kilo. Ya karena dari itu, ternyata kalau lahir tunggal, itu rasio antara berat lahir terhadap berat induk itu sekitar 7-9%. Kalau lahir kembar antara 9-13%. Kalau triplet antara 13-16. Itu tahunya dari situ. Makanya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman, sahabat domba kita. Welcome back juga di TNG Farm ya, teman-teman ya. Oke, untuk melanjutkan dari seri yang ke-11 kemarin, teman-teman. Kali ini kita sudah sampai di seri yang ke-12 ya, teman-teman ya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang pentingnya timbang dan ukur domba ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman biar juga paham semuanya gimana sih untuk prosedur-prosedur atau pengukuran domba atau berat badan domba itu seperti apa. Kita kali ini sudah ditemani dengan Pak Eko Utomo lagi. Halo, selamat pagi Pak Eko. Pagi Mas Satya. Nah, untuk kabarnya hari ini gimana Pak Eko? Baik, luar biasa. Mantap sekali. Oke Pak Eko, kita sudah sampai di seri yang ke-12 ini Pak. Ya, 12 nggak kerasa ini. Nah ini Pak, cepet biang atau Pak ini Pak. Untuk kali ini di seri yang ke-12 kita akan melakukan pembahasan seputar penimbangan dan ukur bobot domba ya Pak ya. Ya. Nah ini teman-teman. Oke Pak, langsung saja dimulai ya Pak ya untuk edukasi kali ini Pak. Monggo langsung. Oke, sama baik. Pak Eko. Ini pasti rekan-rekan juga banyak yang bertanya-tanya. Ini ngapain sih repot-repot ditimbang, nggak punya timbangannya dan lain sebagainya. Wah, ya. Saya sering dengar komplain seperti itu sih Mas. Yes, siapa? Jadi komplainnya adalah buat apa fungsinya, bikin repot, harga timbangan mahal dan lain sebagainya. Oke, saya juga bisa mengerti gitu ya. Tapi buat rekan-rekan, khususnya Anda-Anda yang pengen serius beternak ya, yang saya bilang kalau serius beternak itu di atas 10 ekor, di atas 20 ekor lah ya. Artinya tidak hanya sekedar bener-bener hobi untuk killing time, mengisi waktu aja, enggak. Tapi itu bisa jadi sumber sampingan, plus juga jangan-jangan nanti menjadi sumber penghasilan yang utama gitu. Nah, kenapa ditimbang dan diukur itu penting? Ya karena kan kita harus tahu persis bahwa proses beternak yang dilakukan itu benar, Mas. Betul sekali, Pak. Loh, kalau kemudian kita tidak ada yang namanya alat ukur nih ya, kan kita nggak tahu. Contoh gampang nih, misalnya Mas Satya ngaku menjadi cowok yang ganteng. Wah, klaim, aku adalah cowok laki-laki lelananging jagat. Gitu. Terus ditanya sama temennya, alat ukurnya apa? Nah, sekarapku gitu kan. Loh ya terus bingung kok sekarap terus begini gitu loh. Ya ganteng itu ada alat ukurnya atau ada pembanding. Misalnya aku lebih ganteng daripada Tom Cruise. Wah, iya walaupun juga bingung juga sih. Definisi kegantengan itu apa sih? Misalnya definisi kegantengan itu kalau hidungnya mancung sekian senti gitu kan. Terus kemudian misalnya dagunya lancip atau apa, itu harus jelas. Kalau enggak nanti orang itu apa saling klaim gitu ya. Wah, ini bagus segala macam, tapi enggak jelas. Gitu. Atau kalau Mas Satya pengen bener-bener klaim bahwa saya yang paling ganteng gitu, bisa sih tanyanya ke istrinya. Nanti kalau istrinya jawabnya lain, enggak, uang belanja dipotong. Wajib itu. Jadi oleh karena itu, makanya kita harus punya alat ukur yang paling gampang itu adalah ditimbang, Mas. Ditimbang. Nah, itu yang saya selalu sarankan gitu ya.
apanya yang ditimbang gitu kan. Nah, nggih. Yang paling gampang berat Berat badan. badan. Berat badan itu sangat penting untuk ditimbang. Ini alat timbangnya nih, misalnya yang punya di Nah, TNG ini Mas. Ini nih saya udah teman-teman. siapkan nih. Nah, Ini alat timbang. Kalau nggak punya ini yang kapasitasnya sampai dengan 300 kilo. ya, Pak, Kalau ya? nggak ya Nah. pinjam tetangga. Nah, Atau beli yang second. Ini saya lupa harganya berapa. Mungkin saya lupa ya. di online 700 shop ribu. banyak ya, Pak ya? Ya di medsos banyak lah Nah, gitu ya. nih, teman-teman. Kalau nggak nanti bisa apa tadi ya, pinjam ke tetangga. Jadi fungsi dari pengukuran Nggih. atau penimbangan itu tadi kita tahu persis bahwa misalnya contoh nih ya, kemarin ya Mas ya, Kemarin, waktu kita nggih. membahas di seri ke-11 kan ngomongin tentang SOP. SOP nggih, Pak. Salah satu SOP menyatakan bahwa pada saat ini SOP kelahiran nih, Nggih. di hari pertama Nggih. cempe lahir ditimbang. Timbang. Nah, itu. Sehingga kita bisa tahu BBL, berat badan lahir. Oke, berat badan lahirnya berapa? Karena kalau kita kira-kira, berat badan lahirnya loh, cempe saya bagus. Dari mana bagusnya? Pokoknya bagus ya, ini celaka kan. Dari postur. Dari posturnya, pokoknya ganteng, warna. Aduh, susah. Nanti alat ukurnya kok bagus, itu kan sangat subjektif. Nggih. Cempe saya bagus, karena misalnya BBL, berat badan lahir, di atas 3 kilo, Mas. Nah, bagus nih. Loh, kenapa kalau di atas 3 kilo itu bagus? Karena menurut penelitian, menurut literatur dan pengalaman di TNG, semakin berat cempe lahir, BBL semakin tinggi artinya, kemungkinan mati makin kecil. Karena apa? Dia bisa cepat berdiri dan nyusu. Nah itu artinya gitu. Jadi semakin tinggi, kalau menurut penelitian sih Mas, sampai 6 kilo itu nggak apa-apa. Aman ya Pak? Ya? Aman. Nah, di atas 6 kilo itu malah resikonya tinggi. Jadi paling bagus itu ya antara 4 sampai dengan 5 kilo. 5 kilo. Wah, TNG itu masih agak jarang ya. 5 kilo pernah Mas? Lagi ya Pak? 5 kilo. Kalau cuma 3, 3,5, 36, 37, wah sering banget. Sering. Nah itu harus kan, ya pernah di seri berikutnya kita bilang ya, target BBL itu 3 kilo. Kalau nggak ditimbang kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Berikutnya, yang harus ditimbang adalah indukan yang baru melahirkan. Itu ditimbang berapa? Sehingga kemudian kita tahu, karena apa? Berat cempe lahir tambah ketuban, nanti kita perkirakan sekitar 1 kilo gitu ya. Ditambah berat cempenya, kemudian ditambahkan lagi ke berat induk yang ditimbang, itu kita dapatkan sebenarnya persentasi berat cempe terhadap berat induk sebelum lahiran, Mas. Nah, dari situ kita akan tahu ya, Pak, ya. Makanya kenapa TNG itu bisa menyatakan misalnya bahwa kalau indukan yang bagus di atas 40 kilo. Ya karena dari itu, ternyata kalau lahir tunggal itu rasio antara berat lahir terhadap berat induk itu sekitar 7 sampai 9%. Kalau lahir kembar antara 9 sampai 13%. Kalau triplet antara 13 sampai 16. Itu tahunya dari situ. Makanya kenapa ditimbang. Berikutnya, pada saat cempe domba kita usia 1 bulan. Timbang. Nah, artinya apa? Setiap bulan itu harus ditimbang, Mas. Supaya apa? Kita bisa ngukur. Kan ngukur nih. Proses perawatan kita, proses perawatan termasuk apa? Pemberian pakan, kesehatan, obat misalnya segala macam, sanitasi kandang dan lain sebagainya bagus atau tidak, itu dia ukur dari output. Output itu hasil. Diukurnya dari mana? Berat penambahan berat. Jadi misalnya BBL 3 kilo. 3 kilo, Begitu usia 1 bulan, itu ditimbang beratnya 7 kilo. Nambah berapa, Mas? Nambahnya 4 kilo. 4 kilo. Ya, lumayan. Saya bilang lumayan. Loh, Pak, kok yang bagus berapa? Harus di atas 5 kilo. Nah, di atas 5 kilo itu saya namakan bahasa Inggrisnya AMG. Average, M-nya itu
monthly gain, penambahan berat rata-rata bulanan. Nah, Di atas 5 kilo bagus, 3 sampai dengan 5 kilo biasa, sedang, di bawah 3 kilo jelek. Nah, oleh karena itu kita tahu ganteng enggaknya, jelek bagusnya kalau ditimbang nah. setiap bulan ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya sih ancer-ancernya Mas, berat 5 bulan, berat 3 bulan, 3 bulan nggih. itu harus kalau mau bagus 5 kali lipat dari berat BBL. Nah, jadi kalau BBL-nya 3 kilo, di 3 bulan ditimbang, dapat berapa? 15 kilo. 15 kilo. Nah, ditimbang terus, ya tadi ya, alat ukur bulannya udah tahu kan, 3 sampai dengan 5, biasa. Biasa, nggih. Di atas 5 bagus, di bawah 3, elek. Prosesnya harus dirombak, pakannya harus dirombak, perawatannya harus dirombak, jangan-jangan gitu, indukan sama pejantanya juga diganti, Mas. Wah, ternyata apa? Lahirnya jelek-jelek terus. Itu kan kita tahu alat ukurnya dari mana? Dari itu. Nah, sesudah 6 bulan, kan ditimbang juga tuh. Wah, kalau 6 bulan, alat ukur paling sederhana, Mas, 10 kali, jadi BB6, berat badan 6 bulan, harus 10 kali dari BBL. Jadi kalau lahirnya BBL 3 kilo, 6 bulan berapa, Mas? 6 bulannya harus 10 kali. Iya. Ya, itu kurang lebih 30 kilo ya, Pak. 30 kilo. Wah, nah kalau nggak dapat 30 kilo, something wrong, dirombak lagi. Gitu, Mas. Gitu, nah, itu makanya kenapa penting-penting ditimbang, karena kita bisa tahu proses kita bagus atau tidak. Lewat aja, Mas, nggak apa-apa. Ya, apalagi ini lagi mau persiapan bikin kandang ayam. Nah, ini ayam kuntara. Ada ayam juga, teman-teman. Ada portobello tinju macam-macam. Nah, sekali. Jadi ditimbang, diukur itu kan juga misalnya juga kalau misalnya ini. Sekarang kenapa penting untuk ditimbang? Karena kan jual belinya timbang. Nah, betul, Pak. Harganya harga timbang. Harga timbang. Sekarang karena harga timbang itu menurut saya itu lebih fair lah ya. Lebih fair untuk penjual dan pembeli ya. Walaupun kalau misalnya untuk kriteria tertentu ya, kalau untuk hobi ya itu fenotif. Nah, tapi itu hobi kan sedikit ya. Tapi kalau untuk pedaging, breeding, bahkan breeding misalnya breeding yang level tinggi ya. Level tinggi misalnya sekarang yang banyak dicari misalnya F1 Suffolk. Suffolk Pak untuk saat ini. Tetap ditimbang juga, walaupun misalnya jatuhnya per kilonya misalnya F1 Suffolk karena masih langka per kilonya 150.000, tetap ditimbang, Mas. Gitu caranya. Ya, itu teman-teman. Mungkin untuk di seri ke-12 Pak. Ada pertanyaan nggak tentang timbang-timbangan ya? Kira-kira yang lewatan ya? Kebanyakan sih teman-teman Pak ya, untuk yang ada di komen-komen itu Pak. Itu yang kayak yang di seri berapa ya Pak ya kemarin yang untuk menentukan indukan yang bagus itu Pak. Itu kemarin ada salah satu yang berkomentar itu untuk penimbangan setelah melahirkan itu loh Pak. Itu yang belum pada paham di situ Pak. Oke. Tadi udah saya jelasin. Jadi pada saat lahir mungkin nggak di hari kalau di TNJ hari pertama Mas. Hari pertama jadi, ya Pak. Barengan supaya nggak ribet kan. Jadi pada saat cempenya ditimbang, itu indukannya juga ditimbang langsung. Ya, Pak, ya. Jadi kemudian ketahuan misalnya ya, misalnya berapa? Cempenya itu ada 2. Cempe ada 2 itu misalnya masing-masing 3 kilo. Jadi total cempenya berapa Mas? 6 kilo kan? Kalau ada 2, 6 kilo. 6 kilo. Nah saya bikin asumsi yang namanya ketuban itu 1 kilo. 1 kilo. Untuk satu. Nah, ini, Pak. Jadi kan 8 kilo kan? Ini, Pak. 8 kilo. Nah pada waktu ditimbang, sesudah melahirkan induknya itu beratnya itu 42 kilo Mas. Sesudah melahirkan. Nah artinya bahwa sebelum melahirkan kan belum keluar cempe dan ketuban. Belum. Jadi bobotnya 42 ditambah 8 kan? Ditambah 8. Jadi 50 kilo. Jadi bobot sebelum melahirkan 50 kilo. Nah, bobot melahirkan 50 kilo, tadi yang lahir berapa Mas total bobotnya? 6 kilo Pak. 6. Sehingga kita tahu presentasinya Mas. 6 dibagi 50. Kurang lebih berapa ya?
Kalau 5/50 kan 10 ya. 10, Sekitar nggih. 12-13% kan. Nggih, betul, Pak. Nah, kira-kira begitu hitungnya. Nah, itu Terus kalau pertanyaan gini, Pak Eko, kenapa nggak ditimbang pada saat bunting tua? Lah kan kita nggak tahu kapan lahirannya. Nah, nggih, tapi kebanyakan kasusnya sering mati, Loh, Pak. kalau lagi ngeden-ngeden terus ditimbang ya, kacau ya, Nah, jangan. nggih, Sesudah Pak. ditimbang aja. Kasihan, apalagi kan pakainya timbangan gantung itu ya, Pak Ya, ya. sesudah di Indonesia di TNG sesudah melahirkan pakai timbangan gantung nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi Baik-baik kalau aja. untuk bunting tua disarankan Jangan. ya, Pak ya. Nah, Jangan. ini teman-teman. Ya. Jadi untuk kemarin ada teman-teman yang tanya ya, ini tadi sudah dijelaskan Pak Eko untuk penimbangan setelah lahiran. Setelah lahiran, bareng dengan penimbangan si cempenya. Si cempenya Yes. itu, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Eko untuk Sama-sama seri 12 ini, Pak. di seri 12 ya. Iya, mengenai penimbangan dan ukur domba ya, teman-teman Iya. ya. Oke. Itu ya teman-teman untuk video di seri 12 ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel domba kita, silahkan langsung subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan seri 12 ini, bisa dicek di kolom deskripsi untuk mengetahui juga seri-seri yang sudah kita upload bersama Bapak Eko Utomo dari TNG Farm Klaten ya, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di domba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.